dengan kita dari Bob. Kita di sini bakal pro sama kontra tentang debat-debat ya hal yang lumrah lah. Iya. Ya, apa namanya? Misal fakta-fakta lah. Jadi nanti kita mengasih sebuah fakta atau mitos-mitos ya. Ya. Nanti kita akan ngerolet atau ngespin, itu ada pro dan kontra. Misalnya kita dapatnya pro, kita harus pro dengan fakta tersebut ya. Bukan fakta sih, apa namanya? Berita lah intinya, istilah apa-apa itulah namanya. Setelah apa namanya, bangke. Pro player. Iya, gitu. Pro player. Nah, kalau yang kontra, ya misalnya kita ada sebuah kalimat atau apa, itu kita pro, tapi kita dapatnya kontra, ya kita harus kontra. Even itu bener ya guys, Iya. cuman soalnya kan ini just a content. Pembahasan kita kali ini adalah bumi itu datar, pro atau kontra ya? Gitu. Oke. Bumi itu datar, pro Kita atau kontra. bakal nge-spin kira-kira yang dapat pro mana, yang kontra mana ya teman-teman. Oke. Jadi sama di sini, ini tim LC ya? Kita tim LC, ya Vin? LC. Ini tim Bobo. Senggol dong. Gak apa lah, kita mantan LC maksudnya. Maksudnya LC ya, let LC Leo. Mantan LC aja. Pro ya teman-teman. Jadi dia harus pro sama bumi datar. Kita beri kontra ya. Pro player. Oke, dimulai dari siapa dulu ya? Bumi itu datar. Kalau aku sih nggak setuju ya, Mas Erwin. Tentu saja nggak setuju. Saya. Aku memikirkan Oh, opini dari yang pro. Pikir. Oke, dari yang kontra ya, Bumi itu masa datar sih bangke? Bumi itu tuh bulat, kelihatan dari globe. Kamu tahu globe kan? Globe. Tahu. Itu bulat, jelas bulat. Mana itu yang bumi datar bangke? Atlas Mobile Legend. anjing. Map. Atlas map ya. Atlas map. Itu peta. Ya, jadi itu bumi itu memang sebenarnya itu bulat terus dijabarkan itu dibentuk untuk gambar. Nggak ada gambar itu bentuknya bulat loh. Kalau bentuk kan emang bumi itu emang sebenarnya bentuknya itu bulat. Kalau gambar kan otomatis di sebuah alas ataupun apa ya itu memang bentuknya datar, nggak ada kertas yang bentuknya bulat atau apa. Oke, Otomatis map kau dijadi bulat kan? Oh, dilebarin. Teman-teman ini kita langsung kalah aja ya. Oh ya, ini saya bantah ya teman-teman. Mungkin banyak yang beranggapan bumi itu bulat. Pada dasarnya enggak ya teman-teman. Banyak hal-hal yang menunjukkan bahwa bumi itu datar. Salah satunya terbukti dari Antartika. Itu kan juga kita belum bisa jelajahi untuk seluruhnya. Jadi bentuk bumi itu sebenarnya bukan bulat, tapi mungkin lebih ke lonjong ya. Mungkin. Jadi ibarat katanya bukan bulat sih, lebih ke otak mungkin ya. Enggak lah, sama tetap otakmu ya. Aku lebih percaya bumi itu donat sih. Bumi dinosaurus teman-teman. Orang nggak percaya bumi. Boleh ganti aja. Kita hidup itu di sebuah titik yang titik itu ada di atas bunga terus di bawah sana. Kartun segajahnya bangke. Mas Adi gimana? Tapi make sense sih kita dibawa sama gajah. Enggak lah, gila. Make sense. Ya tapi misalkan itu di bawah gajah kan sama-sama bulat kan? Itu di sebuah apa namanya? Sebuah Ralat, bukan bulat itu. Apa? Titik lah. Ada titik. Titik gimana titik? Bulat kan? Lingkaran bulat itu punya isi. Anjing, bahasa beda. Isi. Bahasa langsung atur dulu kan. Di sini ada weng. Nah, men. Aku tetap kontra ya. Logo OSIS bulat atau datar? Datar. Tergantung. Mati dong. Enggak. Tergantung. Kalau yang make itu maaf ya. Astagfirullah. Oke, berarti karena yang tadi Mas Iqbal tidak bisa mengutarakan keproannya tentang masalah bumi itu datar, jadi ya udahlah. Ya emang nyatanya itu bumi itu bulat. iya. Nggak usah digugat lah. Nggak Ya usah. kan? Betul, Iya. make sense. Oke. Bola Jadi aja bulat loh. Orang-orang yang mikir bumi itu datar aneh buat Aneh. anjay. Ya. Di luar nalar, coy. Miskin guys. Belajar lagi lah, Pak. berarti yang kedua ada apa namanya? Uang bisa membeli kebahagiaan. Pro atau kontra ya? Sekarang Oke deh, kalian deh. Hadiah. Aku yang pro ya. Oke. Aku yang kontra. Oke. Jadi uang bisa membeli kebahagiaan itu ya pro lah, emang bisa ya, Vin? bisa.
Contohnya, Win? Sebenarnya tuh uang, ada yang ngomong uang nggak bisa buat beli kebahagiaan. Itu menurut saya ya, uang itu bisa membeli kebahagiaan, tentu bisa gitu loh. Kalau banyak, Ya, benar. kalau dikit nggak bisa, kalau Nggak bisa, banyak bener. bisa. Kalau banyak bisa. Tapi kalau menurut saya emang pro, kalau uang itu beli kebahagiaan bisa. Saya bantah. Oke, Oh. teman-teman. Jadi uang yang banyak pun nggak bisa membeli kebahagiaan karena tetap bayar pajak. Aku Uang nggak bisa dibawa mati. emang bayar pajak gak bahagia? Aku bahagia bayar pajak. Aku Aku tidak pajak. Bayar pajak pusing teman-teman. Enggak. Untuk kalian yang umurnya mau 20, siap-siap bayar pajak. taat pajak. Taat pajak. TJP lihat ini coy. Taat pajak. Oke, waspadalah. Apa Win? Intinya pokoknya uang itu bisa membeli kebahagiaan. Contohnya misalkan katanya kan, wah kalau misalnya kita dapat uang kita bosen. Ya, aku kan dapat uang nggak bosen. Gak ada teman juga nggak apa-apa ya, asal ada uang. Kita beli temen boy. Isi kayak boy. Iya. Top up butuh apa? Uang kan? Butuh diamond. Iya sih. Iya. Kalau misalkan gini, misalkan kita mau top up Mobile Legend lah. Tit ya, dia disponsorin. Terus kita nggak punya uang, kita nggak bahagia dong. Bener? Ralat. Mungkin emang untuk beberapa hal uang bisa membahagiakan sesuatu, tapi nggak semua hal bisa dibahagiakan oleh uang. Contoh, untuk saya yang berumur 19 tahun ya, ini 19 tahun ya anjing, mesti 19 tahun, pukul kau. Iya, 19 tahun. Ya, enggak ya. Untuk 19 tahun, mungkin uang masih sangat berarti. Tapi kalau untuk yang 40-an ke atas, waktu paling berarti teman-teman. Jadi, uang nggak bisa membeli kebahagiaan, tapi nikmatilah waktumu dengan uang. Ya berarti bener dong. No. Aku bahagia karena aku punya uang dan menikmati waktuku karena uang itu membahagiakan. Pada dasarnya benar dan salah. Karena benar untuk orang-orang yang merasa bahwasanya hidup itu segalanya perlu uang dan mengabaikan waktu. Tapi tetap ya teman-teman, waktu lebih berharga daripada uang. Contoh, aku punya waktu banyak kan, tapi aku nggak punya uang. Aku nggak bahagia dong. Bahagia, Contoh. bahagia karena ketika kamu punya banyak waktu, kamu bisa tukar itu dengan uang. Misalkan aku punya waktu dan Ya. aku harus mencari uang. Waktuku ditukar dengan uang kan, hitungannya kan. Ya, betul. Waktuku ditukar untuk menghasilkan uang. Ya. Tapi kalau misalkan aku udah punya uang dari lahir dan punya waktu, aku nggak usah kerja. Setuju Mas Erwin? Nah. Ini dibaca oleh Iqbal Tokbang ya. Jadi kamu punya banyak uang, justru itu malah membuat kamu tidak bahagia dari kecil. Kenapa? Karena kamu akan dituntut untuk banyak hal. Mungkin untuk memperbanyak uang itu sendiri, karena pada dasarnya uang itu tidak ada habisnya. Itu dijelaskan juga pada Psikolog of Money ya teman-teman. Tidak disponsori. Tidak disponsori. Dan juga kamu juga tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar bahagia karena kamu bahagia karena ada uang, bukan bahagia karena literally bahagia. Tapi misalkan contoh kita dari kecil itu nggak punya apa-apa ya, maaf untuk semua orang yang keadaannya susah atau gimana. Aku juga susah kan. Kalau misalkan kita sekolah deh ya, Vin. Disuruh bayar LKS atau apa kan, kita nggak punya uang. Kita nggak bahagia dong, kita nyusahin orang tua. Nyusahin orang tua orang lain nggak apa sih, yang penting kita. Ya Mas Erwin, contoh lain Mas Erwin. Betul. Maaf. Jadi support aja. Kalau menurut aku sendiri sih, untuk contoh ya tentu banyak untuk uang bisa membeli kebahagiaan. Karena bentuk kebahagiaan itu bukan cuma dari segi kehidupan itu sendiri gitu loh. Karena uang itu dari uang itu sendiri kita bisa menghasilkan kebahagiaan. Nonton konser, bahagia nggak? Enggak. Karena kan udah pernah konser. Uang itu bisa bikin kita bahagia tergantung dalam konteksnya kita sendiri. Kita hobinya apa, sukanya apa. Kalau kita suka makan, kita punya uang bisa beli ini itu segala macam. Betul. Kalau kita suka mainan, kita bisa beli mainan. Kalau kita suka cewek,
Kita mainan. Sakit. Kita bisa membeli makanan untuk cewek tersebut. Iya, Halo. maksudnya. Maaf ya teman-teman. Lah kok malah pro aku. Maaf. Terus untuk yang banyak yang statement bahwa uang kan nggak dibawa mati gitu. Iya. Itu menurut aku ya emang uang nggak dibawa mati karena uang dibawa untuk orang-orang yang dipakai itu untuk orang-orang yang masih hidup buat mengutarakan kebahagiaan itu sendiri, menghasilkan kebahagiaan itu sendiri. Nyatanya para atasan juga masih mengorek-ngorek uang kan Gali-gali bos. Isi boy. Karena pada dasarnya tujuan kita hidup itu apa gitu. Ya ini balik lagi kayak misalkan kita dilahirkan tidak banyak uang ya, jadi mungkin kita membayangkan kalau banyak uang itu bahagia ya. Nggak tahu kalau misalkan ada orang yang misalkan dari lahir udah kaya banget, Rafathar gitu lah, yang udah dari lahir itu banyak uang lah. Kadang ada orang yang udah punya banyak uang dan bilang uang itu bosen lah, kalau udah punya uang bosen beli segalanya. Ya kita nggak tahu soalnya kan kita nggak kecil punya uang banyak kan, makanya aku bisa menjamin kalau misalnya aku banyak uang sekarang itu bahagia dan uang itu bisa bikin kita bahagia. Skakmat masuk kan? Masuk. Apa? Ayo. 2-0 kayak ini kan? Itu apa sih? Jalan. Aku tetap apa namanya? Uang banyak tetap pusing. Apa? Bayar pajak. Kita sudah pajak. Kita sudah NPWP. Taat pajak. Taat pajak. Bayar pajak. Yang bener. Iya. Nah ini ya kita sebenarnya 2-0 ya dari karena dia Jalan. tim apa? Tim Tim 1 dan tim mantan LC. LTNC loh, bukan LC yang lain. 2-0 ya. Jadi pembahasan yang ketiga adalah apa sih, Iqbal? Sekolah bermanfaat atau tidak. Disclaimer dulu ya teman-teman, kita sangat mendukung sekolah, tapi ini hanya konten. konten. Sekolah tidak menjamin kesuksesan, itu pro dan kontranya ya. Jadi kan apalagi kita juga semua tamatan SMA. Iya benar. Kita wajib belajar 12 tahun ini ya teman-teman. Jadi tidak putus sekolah sama ini sekali. just konten ya. Just konten. Disclaimer nih, satu kali lagi. Pro. Jadi kita yang pro ya. Jadi sekolah sekolah tidak menjamin kesuksesan kan? Iya. Sekolah tidak berarti itu orang sekolah tungguin. Iya. Ya kan sekolah tidak menjamin kesuksesan. Berarti kita pro ya. Kita tidak mendukung sekolah. Kita tidak mendukung sekolah, kita tuh mendukung bahwa statement itu sekolah itu tidak menjamin kesuksesan. Oh iya bener, maksudnya sekolah itu penting tapi tidak menjamin kesuksesannya. Jadi ini maaf ya untuk para barangkali saya ngomongin soalnya cuma konten ya. Tetap ya teman-teman, sekolah 12 tahun itu wajib. Wajib bro. Tapi ini kan kita konten debat ya. Jadi kita harus berdebat. Oke, mulai. Oke, silahkan. Tadi apa? Dari sekolah dulu. Sekolah tidak menjamin kesuksesan ya. Aku pro ya. Kita pro kan? Mendukung sekolah tidak menjamin kesuksesan tentu saja. Kesuksesan itu bisa berawal dari mana saja, bro. Enggak melulu itu harus datang dari sebuah ijazah ataupun pendidikan. Enggak semua yang sukses itu berawal dari bangku pendidikan kalau menurut saya. Itu tuh kalau kesuksesan itu berawal dari orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang mempunyai hoki lah, keberuntungan yang bagus dalam kehidupannya. Dan rata-rata dari orang yang misalnya kita sekolah dalam satu sekolahan itu yang sukses kan hanya dihitung beberapa. Yang lainnya kan hampir sukses. Tapi enggak. Belum sukses. Belum saatnya. saatnya Taruh aja. karena kita semua nanti emang bakalan sukses gitu loh Di akhirat. di akhirat. Iya. Karena kita belum sukses, nanti sukses di surga. Nah, benar. Nah, Salah ya teman-teman. Mungkin banyak orang ngira kalau sukses tuh bukan berasal dari bangku sekolah, tapi bangku sekolah menyebabkan kesuksesan. Kenapa? Karena dari sekolah kita juga belajar bahwasanya bersosialisasi itu penting. Kita juga belajar tentang matematika dan perhitungan. Jadi supaya kita tidak dibodoh-bodohi oleh orang yang pintar. Dan itu juga dijelaskan oleh Tan Malaka bahwasanya orang yang pintar itu lebih baik daripada orang yang nggak jadi Emang bener orang yang lebih beragama sih. Tapi Masa- jangan skip. ya bener, orang yang pintar lebih pintar daripada orang yang goblok, bener. Betul. Tapi kalau nggak ada orang goblok, pintar semua nggak ada Ya, orang nah. iya dong. Nah,
Dan keberuntungan pun bisa dibuat karena pada dasarnya keberuntungan banyak hal. Kayak kita kenal relasi, kita punya banyak relasi, aku punya banyak teman. Terus itu juga bisa salah satu keberuntungan. Katakanlah aku motor mati di tengah jalan. Terus di sekitar situ ada rumah temanku, itu juga salah satu keberuntungan. Ketemu banyak orang, terus aku juga bisa bersosialisasi, pintar ngomong kayak gini, itu juga salah satu keberuntungan. Jadi aku sangat amat mendukung sekolah, apalagi sampai S3. S3 bro. Oke deh, oke. Tadi kan statementnya itu apa? Sekolah tidak menjamin kesuksesan kan. Berarti kan ini sekolah kan, kita sekolah loh. Maksudnya nggak yang nggak sekolah kan. Maksudnya orang sekolah aja bisa nggak sukses dan sukses kan. Jadi oke, ini main aman aja ya. Minimal sekolah deh. Jadi ntar kan misalkan sukses atau enggaknya kan tergantung kitanya dulu ya. Sekolah tidak menjamin kesuksesan, itu aku setuju karena lagi sama kayak bener Erwin, kalau misalkan orang itu sekolah untuk sekolah doang dan nggak belajar apa-apa, itu kan juga nggak sukses kan. Yang penting kita punya skill, itu yang bisa membuat kita sukses kan skill kita kan. Dan kayak misalkan sekolah itu, menurut saya, maaf ya, sekolah itu selain dia bisa mendapatkan ilmu, kita juga di sekolah itu dapat adab dan sopan santun dong. Menurutku ya yang paling penting itu sopan santun lah gitulah. Dan kalau misalkan sukses atau enggaknya nanti kan di luar dari sekolah itu sendiri kan, entah kita punya skill bicara, bisa skill apa, kita kan bisa itu sendiri. Jadi ya sekolah nggak menjamin kesuksesan. Setelah sekolah baru kitanya sendiri yang bisa menjamin kesuksesan itu sendiri. Dengan kata apa judulnya itu berarti mendukung sekolah sampai lulus, karena pada dasarnya sekolah itu menyediakan banyak fasilitas. Mungkin untuk beberapa SMA di pelosok banyak fasilitas yang kurang, tapi untuk fasilitas sekolah yang ada di kota itu sangat amat baik, apalagi kalau ada sekolah-sekolah yang sangat amat mendukung, mungkin seperti karate ataupun sekolah masak ya teman-teman. Karena kebetulan saya juga kerjanya masak di bagian F&B, dan masak itu sangat amat dibutuhkan karena pada dasarnya semua orang suka makan, dan masak itu akan berinovasi setiap tahunnya. Jadi sekolah tetap penting kan. Tapi kadang ada sekolah yang tidak mengajarkan masak itu apa kan? Kadang ada sekolah yang itu, nah itu kan skill di luar dari sekolah itu sendiri kan, kita belajar sendiri kan. Betul. Nah, berarti kan sekolah itu tidak menjamin kesuksesan ntar kita di masa depan kan, cuma apa ya namanya biar Betul. sekolah itu intinya apa namanya basicnya lah. Ya betul. Jadi sukses atau enggaknya tergantung kita sendiri dong. Jadi punya mama sekolah nggak sekolah itu sama aja. Sekolah nggak sekolah itu menurut aku tuh sama aja. Soalnya yang paling penting menurut aku itu peran orang tua. Masuk. Soalnya guru ataupun sekolahan, apalagi di lingkup kehidupan kita ya, banyak yang nggak benar juga. Banyak oknum-oknum yang nggak berperilaku baik, padahal tidak mencerminkan profesinya dia sendiri gitu. Kadang ada yang ya itu juga dari faktor-faktor lain. Kadang muridnya yang nggak benar, ada juga kadang yang oknum gurunya yang nggak benar. Makanya itu juga harus diawasi oleh faktor utamanya itu orang tua. Soalnya guru itu seharusnya sebagai orang tua kedua kita. Kalau kita lepas dari rumah itu sebenarnya kita kalau misal di sekolah itu tanggung jawabnya guru. Tapi kalau kayak di pihak sekolahan tersebut oknum-oknumnya banyak yang nggak benar, ya peran utama yang paling benar ya untuk kesuksesan ya orang tua kalau menurut aku gitu loh. Nggak harus sekolah, ya orang tua itu bisa mengajarkan beberapa skill-skill buat kita untuk kayak tadi skill masak atau skill apa yang orang tua kita bisa. Terus kesuksesan ya tergantung kayak kita tuh lihat dari skill kita di mana, kita asah, kita kelola skill kita itu di mana, tempatkan di tempat yang benar, yaitu baru kita bisa menentukan jalan kesuksesan kita. Jadi kadang di sekolahan itu anak-anak itu bimbang karena banyak pelajaran yang dia hajar dimasukin kayak nggak fokus loh, jadinya anak itu nggak fokus kayak harus belajar ini itu segala macem. Kayak anak harus pintar matematika, tapi harus pintar
bahasa Inggris juga, harus pinter bahasa Indonesia juga. Itu kan menurut aku tuh nggak terlalu logik gitu loh. Kalau anak bisa matematika, ya mungkin bakatnya di matematika. Kenapa harus bisa menjerumuskan ke yang lainnya juga? Kita tuh bukan Albert Einstein yang kepintarannya itu IQ-nya di atas rata-rata gitu. Di tingkatan kita. Peralah. Teman-teman, sekarang udah ada kurikulum merdeka dan itu sudah ada penjurusan semuanya. Wah, milenial teman-teman. Jadi kurikulum merdeka itu ketika kamu suka matematika itu akan dijuruskan ke matematika, di mana ada peranakannya seperti fisika dan lain-lain, dan itu bisa menunjang kamu di matematikanya. Dan ketika kamu suka dengan ekonomi, itu juga akan diarahkan ke ekonomi, mungkin dengan ekonomi, akuntansi, dan lain-lain. Jadi tetap sekolah itu penting, baik itu lingkungannya ataupun apa, kita pada dasarnya akan berkembang di sekolah itu. Kita juga bisa jadi tahu mana yang baik, mana yang benar, apalagi tentang membolos ya teman-teman. Jangan sampai membolos, karena membolos itu tidak baik. Kita bolos ada apa? Itu kan bolos hari dispen. Oke. Masih aku setuju masalah sekolah itu penting kan. Tapi kan di sini statementnya sekolah itu tidak menjamin kesuksesan kan. Oke, sekolah itu penting, deal. Tapi misalnya tidak menjamin kesuksesan. Ini kan statementnya sekolah tidak menjamin kesuksesan. Sekolah penting deh, oke, sepakat. Tapi tidak menjamin kesuksesan. Deal enggak? Oke. Bermain dengan kata-kata. Enggak dong, deal kan? Oke, sekolah itu penting, tapi tidak menjamin kesuksesan. Statement kita tuh apakah sekolah menjamin kesuksesan? Kira-kira kalian tim mana guys? Kalau Oke deh. bisa menjadi Oke deh. kesuksesan atau tidak? Siap. Oke,